Gimana sih kita menjadi bucin itu artinya apa sih? Kalau menurut kalian bucin itu artinya apa? Budak cinta. Budak cinta, oke. Kalau budak cinta itu kenapa sih orang bisa jadi budak cinta karena apa istilahnya? Karena suka. Karena suka, betul. Yang kedua, karena apa lagi? Karena cinta. Iyalah, pasti ya kan? Ya kan? Jadi dari katanya aja karena suka, karena cinta gitu. Jadi gimana sih kita bisa memahami matematika sendiri? Sama kayak kita memahami orang lain ya. Kayak misalkan, kan cewek, gimana cara memahami cowok gitu kan? Kakak pengen memahami dia lebih dalam karena ada ketertarikan, iya nggak? Iya. Selama nggak ada ketertarikan, selama nggak ada minat sedikit pun sama si cowok itu misalkan gitu kan. Kakak ke cowok itu, kakak nggak bakal berusaha untuk memahami dia, ya nggak sih? Ya buat apa gitu kan? Ya orang nggak minat, orang nggak suka, orang nggak tertarik gitu kan? Nah, jadi gitu juga dengan pelajaran apapun lah itu, matematika, fisika, kimia dan lain-lainnya itu gimana supaya kita memahaminya, kita harus jadi suka dulu, cinta dulu, istilahnya jadi bucin lah. Bucin itu kan berarti menyediakan waktu, tenaga, pikiran, hati, ya kan, memberikan seluruhnya itu kepada sesuatu yang kita minatin, nah gitu. Nah, jadi kakak bakal bagiin beberapa tips ya hari ini ya. Nah, kalau misalkan besok ada kalian mau request materi, silahkan. Tapi hari ini kita bakal bahas dulu tentang matematika sendiri apa sih gitu. Gimana sih tipsnya buat suka sama MTK? Biar paham istilahnya kayak gitu. Oke? Nah, tips yang pertama nih. Kok nggak bisa nih? Oke, tips yang pertama harus ada skill dasar dulu. Nah, selain tadi yang Kak jelasin suka dulu, cinta, itu sih yang pertama banget itu sih, ya kan, dari katanya dulu, suka dulu, berusaha aja buat tertarik, seenggaknya tertarik sedikit berapa persen lah gitu. Nah, kalau lebih ke tipsnya, yang pertama adalah kamu harus pahamin skill dasar. Kalau kamu nggak memahamin keenam ini, udah deh, bakal ngaruh ke bab apapun, kayak misalkan, bab apa, kayak misalkan limit, misalkan kayak gitu. Itu bakal ada tentang aljabar, bakal ada tentang aritmatika atau perhitungan, bakal ada nemu tentang persamaan kuadrat. Jadi ini 6 skill dasar yang harus kamu pahamin supaya kamu nantinya paham itu MTK itu kayak gimana gitu. Nah, dari ke-6 ini kira-kira yang agak-agak susah yang mana nih? Ayo. Geometri. Ya. Geometri itu termasuklah kayak bangun datar, ya kan? Dimensi 3. Nah, dimensi 3 yang sekarang lagi masih panas nggak sih dimensi 3 di kalian? Iya. Masih ini nggak? Masih nyelekit nggak? Benci banget. Benci banget kata ini. Kenapa? Ayo coba mungkin boleh diceritain biar kita bahas hari ini. Kenapa sebenarnya dimensi 3 itu tergolong materi yang banyak orang yang bilang susah, benci banget tadi bilang kayak gini. Di mananya sih letak kendalanya? Ayo. Mesti ngayal kan, mesti nerawang bentuknya kayak gimana. Iya. Mesti bisa ini. Jadi perlu apa ya? Imajinasi yang tinggi ya nggak sih buat dimensi 3? Iya. Kayak misalkan nih, apalagi sekarang kalau misalkan kakak gambar kubus. Kubus itu kan kalau kakak gambarnya itu berarti modelnya kan kubus yang agak mereng, ya nggak sih? Iya. Nah, padahal sebenarnya ini bisa kita bayangin dalam suatu ruangan gitu kan. Padahal kalau misalkan kita mau gambar, ya harus dimerengin, mau nggak mau gitu ya. Mau nggak mau harus dimerengin gambarnya biar untuk visualisasi seperti kayak gitu. Kalau misalkan Kak bilang ini sedikit aja ya, misalkan kalau kakak bilang AB dengan BC itu tegak lurus nggak? AB dengan BC. Kalau kakak bilang, kalau katanya ke kalian, AB dengan BC tegak lurus nggak? Enggak. Ayo. Ada yang jawab enggak? Ayo yang lain? Iya. Tegak lurus ke atas kan? Tegak lurus nggak kira-kira? Ayo. Enggak. Harus atas sama bawah ya. Nah, itu dia masalahnya berarti ya. Ngevisualisasinya. Jadi kalau misalkan dari gambar, kalau kita lihat ini kan seolah-olah nggak tegak lurus, ya nggak? Karena agak mereng gambarnya, ya nggak? Ya kan? Iya. Padahal, misalkan inilah ya. Ini kelihatan. Ini AB dengan BC-nya. Jadi AB dengan BC itu sebenarnya gambarnya kayak gini. Ke bawah, ke belakang gini sebenarnya.
Nah, biar bagus gitu gambarnya. Nah, sebenarnya kayak gini, A, B dengan C-nya. Kan ke belakang dia sebenarnya, ya nggak sih? Ya kan? Cuman kalau divisualisasi, itu tuh kayak seolah-olah ini nggak tegak lurus nih, lihat nih. Seolah-olah nggak, padahal sebenarnya itu tegak lurus, gitu. Ya kan? Kalau kakak bilang, ini, BD dengan DH. Tegak lurus nggak kira-kira? BD dengan DH. Ayo. Bedanya enggak ya? Iya. BD dengan DH. Tegak lurus nggak kira-kira? 90 derajat nggak sih? Iya, iya. Iya. 90. Ya kan? BD-nya itu kan garis yang miring, DH-nya gini, ya kan? Ini tegak lurus, gitu. Jadi, itulah istilahnya tuh di dimensi 3, kita harus bisa ngebayangin, makanya kita bayangin kayak misalkan di ruangan. Jadi kalau misalkan kita cuma ngeliat gambar tuh rada-rada gitu kan. Terus apalagi sih tentang geometri, tentang grafik, ya kan? Ya. Nah, Ya. terus apalagi ya? Kalau misalkan dia bisa juga grafiknya linear, ya kan? Linear itu artinya grafiknya lurus, gitu kan? Bisa juga grafiknya itu termasuk ke yang apa? Grafik untuk persamaan kuadrat, grafik PK. Nah, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, gitu kan? Jadi ini bagian dari geometri. Nah, jadi emang kalau dari yang keenam ini, benar kayak kata kalian, geometri yang agak-agak butuh imajinasi yang lumayan, gitu ya. Nanti kapan-kapan lah kita belajar tentang apa dimensi. Kalau emang mau dipelajarin. Tapi kalau kakak bilang nih, kan buat UTBK nggak harus, istilahnya ada bab-bab yang kira-kira harus banget dikuasain, Kalau misalkan kak bilang dimensi 3, kalian milihnya bakal dipelajarin atau di skip aja? Pelajarin. Ayo, menurut kalian, kalau kalian dikasih pilihan nih, kalian milih dimensi 3 atau bab lain? Atau mending bab lain aja deh kak, gitu misalkan. Atau Semuanya pengen diperdalam lagi nggak kira-kira si dimensi ini? Pengen lah biar paham. Iya. Iya, nyari aman kan. Iya ya betul. Jadi kalau nanti di MTK sebenarnya kalau kamu mau belajar dari sekarang tuh lebih ini aja, bab-bab yang kira-kira kamu bisa dulu gitu kan. Kayak misalkan apa namanya trigonometri gitu. Kalau trigonometri dibanding dimensi mendingan mana? Dimensi. Mending dimensi ya. Iya. Kenapa nggak trigono? Itu sin kostan. Oh, Aturannya banyak. jadi hafalan Rumusnya panjang. istilahnya kalau misalkan dibilang tuh sifat-sifatnya banyak gitu ya. Rumusnya ada inilah, ada ini gitu. Oke. Nah, jadi inilah yang kira-kira harus kamu pahami nih yang keenam ini. Oke, itu skill dasar banget. Jadi ini harus mau nggak mau harus kamu pelajarin buat apa namanya apalagi UTBK. Terus lanjut yang kedua, pemodelan. Jadi pemodelan di sini adalah mengubah kalimat. Jadi harus punya skill ini, mengubah kalimat matematika, mengubah kalimat ataupun soal cerita, biasanya gitu kan, soal cerita ke dalam notasi matematikanya kayak gimana sih gitu. Jadi kalau mau ngebucin MTK harus tahu dulu modelannya kayak gimana sih, gitu kan. Nah misalkan kakak ada soal kayak gini nih, ayo. Jadi dari soal cerita, gitu ya. 5 tahun yang lalu, usia Denny N kali usia Indah. Tahun ini, jika usia Denny 19 tahun, maka usia Indah adalah, nah coba kak, kira-kira jawabannya apa nih? Ayo, kak kasih waktu, berapa ya? 1 menit ya? Oke, 1 menit ini 43. 1 menit coba kamu cari jawabannya. Biar nanti kita bahas bareng-bareng.
Oke, sudah 1 menit ya. Ayo, kira-kira jawabannya yang mana sih? A, B, C, D, E. Ada yang udah nemu? Ayo guys. Apa belum? Yang itu nggak apa. Oke, siap-siap. Oke, 1 menit lagi berarti ya. Oke, kita tambahin. Nanti 46 berarti, oke. Silakan. Mungkin nanggung gitu ya kan. 14N kurang 5. Oke, ada yang jawab A nih. Oke. Apa, D? Oh, Apa, D D? ya? Oh iya, D ya. D. Oke, siap. Yang lain selain D, ada nggak jawaban kalian selain D mungkin? Aku D. Oke. Ayo, Aku D, semangat. Kak. Oke, D juga. Nah, Kalian sehati banget ya? aku D, Kak. Oke, siapa nih? Septi. Siapa tadi? Harura. Ayo, yang cowok-cowok mana nih? D juga atau ada jawaban lain mungkin? C, Kak. Oke, nah udah mulai agak ada yang beda gitu kayak. Ayo, selain D sama C, kira-kira cuma ini ya jawabannya ya? Oke, kita bahas ya. Gimana yang lain? Kita bahas? Apa nanggung ngerjainnya? Bahas, Kak. Nah, siap ya. Jadi, kalau misalkan kakak bilang, usia Kak Agnes tahun ini 17 tahun. Ya, nggak mungkin. Contoh, ya kan? Biar berasa muda ya kan. Kalau 5 tahun yang lalu berarti usia kakak berapa? 12. 12. Berarti kurang 5 ya. Jadi sama. Iya. Kondisinya dengan ini, 5 tahun yang lalu usia Denny. Berarti usia Denny 5 tahun yang lalu adalah D dikurang 5. Iya nggak? 5. Ya kan? Jadi usia Denny 5 Iya. tahun yang lalu, ya kan? Sama dengan N kali. Jadi usia Denny adalah N kali usia Indah. Indah itu berarti 5 tahun yang lalu juga dong. Ya kan? Iya. Nah, jadi penting banget ya, si kurung-kurung kalau di MTK itu mempengaruhi jawabannya nggak sih? Salah kurung bisa beda jawaban, plus minus bisa beda jawaban gitu ya. Tahun ini jika usia D ini 19 tahun, berarti langsung kita masukin kan? D sama dengan 19. Nah, masukin Iya. 19 kurang 5 sama dengan N dikali 14. dengan I dikurang 5. Berarti berapa tuh? 14 sama dengan N dikali N dikurang 5. 5. Ya kan? Tujuan kita adalah mencari si I. Nah, berarti kan tadi udah terbentuk ya model matematikanya. Jadi cara mengubah Iya. kalimat menjadi MTK tuh udah selesai gitu ya. Oke deh, berarti kita apain nih enaknya? Ayo. Pindah. Oke, pindah. I Siapa sama yang dengan pindah? Si N-nya dulu Pindah. yang pindah kali ya. Nah, 14 dibagi N sama dengan I dikurang 5. Ya kan? Iya. Tujuan kita mencari I, berarti min 5-nya aja ke kiri, ya kan? Nah, berarti sama. Nah, udah deh, berarti usia Indah adalah 14 per N ditambah dengan 5. 5. Oke, jadi jawabannya cakep. Oke, paham kira-kira? Paham. Jadi mengubah kalimat-kalimat kayak gitu nih. Nah, kakak ada lagi nih. Ayo, kakak tantang lagi nih. Satu soal lagi, mengubah gimana sih sebenarnya gitu. Ayo, semangat guys. Berapa menit nih dikasih waktunya? Kira-kira 2 menit lah ya. D, Kak. Benar nggak, Kak? Oke, udah ada yang cepet banget nih. B. Oke, satu jawaban B nih. D, Kak. D. Oh, D. D.
Oke, D. Ada Niko. Niko dari mana, Niko? Dari SMA 6, Kak. SMA 6 Jakarta. Embun, Bekasi. Oh, Bekasi. Oke. Ayo lagi. Udah ada yang jawab D nih. Bukan Kak. Oke, udah dua jawaban. Bukan. Oke, 2 jawaban nih. 20 tahun. Harura. D juga. Berarti ini sama Iya, yang ini ya. 20. Oke. Kamu panggilannya Harura apa? Panggilannya Ya itu. Harura. Oke. Sip. Harura dari mana? SMA mana? Muhammadiyah, Jakarta? Medan? Jakarta Timur. Jakarta. Iya. Oke, sudah? Yang lain gimana nih? Cewek-cewek? Cewek-cewek. Tim cewek mana nih? Jawabannya apa? 10 tahun, Kak. 20, D juga. Oke. Jadi ada 2 jawaban ya. Apakah D ataupun E? Nanti kita cek. 5 tahun yang lalu, jumlah usia 2 orang bersaudara. Nah, kita misalin bebas aja ya. Mau dimisalin apa nih si bersaudaranya? X sama Y aja. Oke, boleh. Jadi si X sama si Y. Jadi si X itu kita anggaplah yang tua, gitu kan? Si Y-nya yang adikannya yang muda. Ya. Oke. 5 tahun yang lalu, jumlah usia 2 orang bersaudara. Jadi jumlah yang tua dengan yang muda, tapi 5 tahun yang lalu, gitu kan? Jadi Iya. X dikurang 5, ya kan? Ditambah dengan Y dikurang 5, itu sama dengan 24 tahun. Gitu lah ya pokoknya kan? Berarti jadinya X ditambah Y itu berapa nih? Min 5, min 5 jadi min 10 sama dengan 24, ya kan? Berarti X ditambah Y sama dengan 34. 34. Nah, dapat satu persamaan. Nah, di sini harus hati-hati nih. Sedangkan 3 tahun yang akan datang, 2 kali usia yang tua. Jadi, 2 kali usia yang tua, tapi 3 tahun yang datang, gitu kan? Usia yang tua itu X ditambah 3. Ya kan? Jadi 2 kali usia yang tua 3 tahun mendatang sama dengan 2 kali usia yang muda, 2 kali yang muda. Yang muda itu si Y, tapi 3 tahun mendatang juga dong. Ya kan? Iya. Ditambah dengan 12 tahun. Nah, jadi modelnya udah lebih simpel gitu kan. 2X, ini tinggal kita kali pelangi ya. Ditambah 6 sama dengan 2Y ditambah 6 tambah 12. 12. Ya? Habis 12. Ya kan? Berarti boleh nih, 2X min 2Y sama dengan sisanya adalah 12. 12. Nah, berarti tinggal dibagi berapa nih anaknya nih? Bagi 2. Ya kan? 2. Di X min Y sama dengan 6. Nah, yang pertama dengan 6. dengan yang kedua, kita apain nih enaknya nih? Kita apain? Supaya dapat Eliminasi. Eliminasi. itu tujuan kita mencari X ya. Oke, X plus Y sama dengan 34. X min Y sama dengan 6. Supaya dapat X, berarti ini kita tambah atau kita kurang? Tambah. Ditambah. Kenapa ditambah? Biar Y-nya hilang. Iya, betul. Jadi pengertian eliminasi itu adalah menghilangkan salah satu, bukan mengurangkan. Jadi nggak harus dikurang ya, bisa ditambah juga atau bisa dikurang. Jadi supaya Y-nya hilang, berarti kan kita tambah gitu kan, supaya jadi Y tambah min Y. Berarti hasilnya 2X sama dengan 34 tambah 6, 40. Nah, berarti X-nya adalah 20. Tapi hati-hati di soal usia yang tua tahun depan. Nah, ini kan sekarang nih, ya kan? Berarti tahun depan umurnya berapa? 21. Ya, betul. Tahun depan itu sama dengan 21. Nah,
Oke, gimana? Gampang ya? Ya. Ya. Oke, ada yang mau ditanya nggak dari soal pemodelan yang dua? Itu masih apa? Untuk pemodelannya doang, kayak mengubah kalimat menjadi bentuk kayak gini. Oke, ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Oke, aman sejauh ini? Aman. Aman? Oke. Dah. Oke, sekarang tips yang ketiga, konsep. Konsepnya bukan konsep sembarang konsep ya, harus yang nampol. Gimana sih konsep yang nampol? Benar-benar dari dasarnya. Kenapa sih itu bisa kayak gitu? Gitu istilahnya. Kayak konsep misalkan kita pelajarin dulu buat, nah udah belajar limit belum? Udah. Udah ya. Nah, kalau misalkan ditanya nih, ini kakak ambil soal asli UTBK 2019, karena kan 19 yang ada matematika IPA-nya. Nah, kalau misalkan konsep di limit itu sebenarnya kita faktorin. Ada kan cara yang difaktorin, diturunin, dikali sekawan, itu karena apa? Kenapa kita harus pakai cara ini? Karena bentuknya adalah 0 per 0. Ya enggak? Iya. Ya kan? Selama dia nggak 0 per 0, jadi selain bentuknya 0 per 0, ya udah masukin aja nilai X-nya. Nah, itu konsepnya. Ya kan? Jadi, kalau misalkan di soal, kamu harus cek dulu, dia bentuknya 0 per 0 nggak sih? Makanya bisa difaktorin, diturunin, dikali sekawan. Nah, kira-kira untuk soalnya ini, kita apain sebenarnya? Ayo, gimana cara kita supaya dapat nilai limit yang ini? Ayo. Kalau misalkan kakak tanya, bentuknya 0 per 0 nggak sih? Lu lihat angkanya pusing. Nah itu sebenarnya, jadi itu permainan, kalau MTK tuh sebenarnya kadang dari bentuknya ya, kayak apa sih, ada perperan lagi, ada akar lagi gitu ya kan? Nah, padahal kita pahamin aja konsepnya sekarang ya. Jadi kalau dia 0 per 0, baru kita faktorin, turunin, atau kali sekawan. Nah, kita cek dulu nih. Dia kan diketahui limit X mendekati 2, akar pangkat 3 dari AX plus B per X tambah 1 sama dengan 2. Kalau dimasukin X-nya 2, berarti dia bentuknya apa nih? Bawahnya kan bukan 0, iya nggak? Nah, jadi tadi selain 0 per 0, masukin nilai X-nya. Berarti kita masukin nilai X. Jadi akar pangkat 3 dari 2X ditambah B per 2 tambah 1 itu sama dengan 2. Ya kan? Jadi kita nggak perlu sebenarnya ngotak-ngatik ini difaktorin, atau enggak ini diturunin gitu. Masukin aja nilai X-nya. Jadi akar pangkat 3 dari 2, X-nya belum masukin ya, 2 kali 2 berarti ya. Nah, 2 kali. berarti 4 tambah B per 3 sama dengan 2. Berarti nanti kalau kamu nemu akar pangkat 3, 4 tambah B, nilainya itu sama dengan 2 kali 3, 6. Ya kan? 6. Nah, sampai sini. Terus lanjut ke sini. Ke yang ditanya soal. Jadi limit X mendekati 2, akar pangkat 3 dari AX per 8. Nah, ini ada pecahan apa nih gitu kan? Min 2X tambah 1 per X pangkat 2 ditambah 4X tambah 3. Nah, sekarang dimasukin aja kan nilai X-nya. Karena kan ini pasti nggak 0 dong, ya kan? Iya. Sama dengan udah masukin. Berarti jadi 2A per 8 ditambah B per 8, ya kan? Dikurang 2 kali 2 ditambah 1 per bawahnya jadi berapa tuh? 2 dikuadratin 4. 4 kali 2, 8 ditambah dengan 8 plus 3. Iya, betul. Nah, terus ini nilainya jadi berapa sih ini sebenarnya nih? Akar pangkat 3, 2A per 8 tambah B per 8. Boleh kita tulis jadinya ini kan seperlapannya dikeluarin nih, ya kan? 2A ditambah B. Ya enggak? Dikurang 4 tambah 1 per berapa jadinya? 15 ya? Nah, ya enggak? Terus akar pangkat 3 dari 1/8 itu berapa?
pangkat 3 dari 1/8. 1/2 ya? Iya, betul. Artinya kan berapa kali berapa nilainya 1/8 ya kan? Jadi 1/2. Ya kan? Berarti ini setengah. Nah, yang ini nilainya itu kan berarti akar pangkat 3 dari 2A plus B jadinya ya kan? Dikurang 3/15. Udah langsung ketemu berarti jawabannya ya. Ini kan akar pangkat 3, 4 plus B kan? AX ya ini. Kok 2A sih? Oh ya 2A, 2. Ini harusnya ini 2A ya? Bukan 2 kali 2 ya nggak sih? 2A. Nah, iya 2A, sorry. Salah nulis di sininya ya. Sorry. Nah, kita masukin. Berarti ini jadinya setengah dikali 6 dikurang 3, ya kan? Per 15. Berarti jawabannya berapa tuh? 0/15 atau sama dengan 0. Gitu. Ya kan? Oke, jadi pahamin aja kok sebenarnya konsep limitnya itu kalau misalkan dia 0/0 baru yang difaktorin, diturunin, dikali sekaun. Kalau nggak 0/0 masukin pokoknya nilai X-nya. Nah, di soal ini, Kak, kenapa tuh? itu A plus B-nya dikemanain? Yang mana? Yang ini. itu yang Terakhir. iya, Oh ini. Yang ini ya? A plus B-nya dikemanain ya? Yang ini jadi masuk ke sini nih. Nah, dari persamaan pertama kita dapat nilainya 6 gitu. Oh iya. Nah, tuh. Itulah ya kayak gambarannya gitu kan. Gambaran konsep itu penting kalau misalkan kita mengerjain soal. Supaya nanti kita nggak salah caranya. Diturunin kah, diapain ya ini ya gitu kan. Padahal sebenarnya tinggal masukin pokoknya nilai X gitu. Oke, kita lanjut nih. Tips yang keempat itu berpikir kreatif. Jadi kalau tadi kita bicara konsep yang rada-rada gitu kan. Nah, sekarang kita perlu di MTK itu berpikir kreatif. Jadi kayak contoh nih kayak gini. Coba misalkan kalian cari berapa nilainya. Ayo. Kira-kira berapa ya gitu. Coba. Ayo coba dicari dulu hasil dari si bilangan yang banyak-banyak itu. Min 2. Oke, udah ada yang jawab min 2. Sip. Oke, yang lain silahkan. Oke, min 1. Ada yang jawab A, ada yang jawab B berarti ya. Ada A sama ada B. Oke, ada yang jawab 0 mungkin? Kayaknya 0 deh Kak, C. Ayo, kenapa Dia ganti kayaknya iya 0. Laura? Soalnya kan itu kiri Kenapa? kan 99128. Nah, yang kanan kan kalau itu kan juga cuma beda 1 doang, yang kanan ditambah 1, yang kiri dikurang 1. Biar jadi 128 juga. Oke, coba kamu cek deh. Bener nggak sih? 0 apa min? Tadi kamu jawabannya berapa? Min 2? Apa min? Iya, min 2. Nah, coba. Ayo, cek lagi. Mungkin, tapi secara ide kreatifnya udah dapet. Ayo, semangat Harura. 0 apa min 2? D sih Kak, D. 0 sih tapi. Siapa nih jawab D? Betul Kak. Ananda? Siapa yang jawab? Oh, Eva. Eva apa? D. D. D Oke. Kak. Siapa D. nih? D. D. 0. D, Kak. Sih kayaknya. Jadi D1. jadi banyak jawaban ya. Tinggal yang E. Ada yang jawab E enggak? Ayo guys. D, Kak, D. D. Oke. Oke, kita bahas. Kita bahas ya. Bahas dah. Sebenarnya angkanya semuanya mirip kan sebenarnya. Cuman selisih ada selisih 1, selisih 2 itu intinya ya kan.
Berarti Iya. ide kreatifnya udah misalin aja sesuatu gitu. Mau misalin apa, kayak misalin kotak, misalin A. Nah, menurut kalian yang paling enak dimisalin itu angka berapa? 128. Ayo. Kan ada 27, 28, sama 29 nih. Berarti kita misalin, biasanya yang paling enak itu yang tengah-tengah, biar selisih 1, kiri kanan, ya kan? Berarti si 9999127 itu kita misalin apa? Kalian mau dimisalin apa? A aja lah. Oke. Agnes. Sip. Berarti yang 9999128 itu adalah siapa? B. Itu adalah A plus 1. Ya kan? Hmm. Ya kan? Karena dia 27 itu A. Berarti kalau 28, A ditambah 1. Oh ya kan? iya. Berarti Iya. 9999129 itu adalah A A plus 2. plus berapa? A plus 2. 2. Gitu. Itu kalau misalkan si 27-nya. Tapi kalau misalkan yang tadi yang tengah kakak bilang. Jadi nanti kamu cek ya. Kalau misalkan pakai ini sama nggak jawabannya gitu ya. Kalau kita misalin yang tengah 9999128 itu kita misalin A. Berarti 9999127 jadi apa? Amin. Amin Ya. 1. Ya kan? A kurang 1. 99129 jadi apa? A A plus plus 1. A 1. plus 1. Nah, lebih simpel yang ini berarti kan yang tadi kakak bilang. Usahakan biasanya yang paling enak adalah yang tengah biasanya. Angka-angka yang tengah. Yang dimisalin. Gitu ya? Oke. Ya. Jadi soalnya itu jadi apa? Jadi lebih simpel gitu kan soalnya. Jadinya kan A dikali A, ya kan? Dikurang. Ini yang 127 itu kan adalah Amin 1. Amin 1. Yang ini A plus 1. A plus 1. Nah, jadi kita mengubah yang tadinya ribet jadi lebih sederhana. Ya kan lebih enak melihat kayak gini kan? Iya. Nah, gitu. A dikali A kuadrat. Nah, yang di sini harus hati-hati nih. Amin 1 dikali A plus 1 jadi apa? Ayo. Amin 1, satu lagi. Amin 1 dikali dengan A plus 1. Hasilnya ini apa sih? Kuadrat min 1. Iya, A kuadrat min 1 kan? Nah, A kuadrat min 1. Nah, berarti yang habis siapa tuh? A kuadrat. Iya, kan ini kalau ditulisin kan jadinya, mana nih? Jadinya kan A kuadrat min A kuadrat ditambah 1, ya kan? Iya. Nah, udah habis lah ini. Set. Sisanya berarti jawabannya 1. 1. Nah, itu yang jadi 1. jawabannya. Gitu. Ya kan? Jadi sebenarnya sengaja kadang soalnya itu dibikin kayak angkanya yang banyak gitu, sampai panjang gitu kan. Jadi ide kreatifnya itu yang paling penting. Oke, jadi nanti kalau ada yang ribet-ribet udah dimisalin aja, oke? Oke, lanjut nih. Ayo. Coba cari yang mana yang paling besar, yang mana paling besar? Hubungan antara M dan N. Fatima.
Oke, sudah ada yang nemu jawabannya? B. Oke, ada yang jawab B. B, Kak. Sorry. Yang B, terus apa lagi? Selain B? Kak, permisi Kak, boleh izin live nggak Kak? Oh, kenapa? Mau kemana? Siapa nih tadi? Itu Kak, ada kayak kan saya alumni sebenarnya nih Kak. Oh iya, Niko. Oke, terus? Iya. Nah, di sekolahan saya itu ada kayak pertandingan gitu, boleh izin live dulu nggak Kak? Oh iya, udah boleh, nggak apa-apa. Sampai ketemu besok tapi ya. Iya Kak. Terima kasih Kak. Yo, dah. Ayo, gimana yang lain nih? Udah nemu jawabannya? Oke, gimana? Kita bahas aja. Ada yang jawab nih B. Bahas aja, Kak. Oke, sip. Ya. M sama dengan 31/59, 37/61, terus 41/67. Oke. Cara ngerjainnya kira-kira gimana sih? Kalau misalkan dikasih soal kayak gini, akan makan waktu banyak kalau misalkan kita ngitung satu-satu, ya nggak sih? Kayak ini dikali, apalagi angkanya nggak enak gitu kan? Nah, jadi boleh nih tips yang pertama, boleh kayak gini nih. Jadi M-nya itu diarahinnya dengan N-nya. Jadi kan ini 31/59. Angkanya sebenarnya ada yang sama, ya kan? Kalau misalkan Kak bilang A per B dikali C per D, sama nggak dengan A per D sama C per B? Sama nggak hasilnya? Ayo, kira-kira sama nggak sih yang ini? Sama yang ini? Sama nggak kira-kira? Ayo. Sama apa beda? Sama, Kak. Sama, ya kan? Jadi kalau mau dibalik-balik bebas saya kan. Nah, sekarang ini ada angka yang sama, kita lihat 37 dengan 61. Ini juga ada 37 dengan 61 kan? 37/61. Yang ini 47/67. Di sini nggak ada ya, tapi 67 ada, ya kan? Nah, lihat lagi yang sama, angka berapa kira-kira? Ya kan? Ada angka 41 nih. 41 sama 67 kan? 41 dikali dengan 67, ya kan? Jadinya ini nih 41 sama 67-nya kita pakai di sini, ya kan? Berarti sisanya sebenarnya yang ini ya. Yang beda tuh 31/59. Kalau di N-nya yang beda apanya? Kan 4167 nih. Boleh kita tulis lagi ya biar kelihatan 3761, 4167, ya kan? Sisanya berarti 47 kan? 47/71. Nah, berarti sebenarnya kita tinggal lihat yang mana yang lebih besar. 31/59 atau 47/71. Nah, mana kira-kira yang lebih besar? Ayo. Coba. 71. Kenapa 47/71? 47/71 lebih besar. 47/71. 7/71. Ya kan? Iya. Nah, jadi kalau kita lihat nih, sebenarnya ini boleh agak kita pakai PDKT lah istilahnya. PDKT nih. Si PDKT-nya gimana sih cara ini? 31/59 kita arahin ke 30/60. Ya enggak? Iya. Istilahnya mendekati situ. Ya. Kalau 47/71 berarti kira-kira mendekati berapa enaknya? 50/70. 50/70. Nah, kelihatan ya? Kelihatan kan? Dari sini ini kan setengah. Yang ini nggak lebih dari setengahnya, ya kan? Iya. Jadi setengah Ya, lebih pasti. Ya udah pasti si inilah lebih besar. Jadi yang lebih besar adalah si N-nya. Gitu.
Ya, jadi kita nggak usah ngitung berarti ya kan? Ini M, sorry. Jadi nggak usah ngitung, tinggal lihat aja. Selisihnya aja ya kan? Ini selisihnya 30, ini selisihnya berapa? 20, tapi dia angkanya kira-kira aja kan, ini setengah kira-kira gitu kan. Padahal yang ini udah lebih dari setengahnya, ya kan? Iya. Setengahnya ini kan paling 35/70. Sementara dia udah 50/70 gitu. Udah selesai. Jadi jawabannya yang B. B. Benar. Oke. Nah, sekarang yang tips yang kelima, tips yang terakhir adalah harus efektif sama efisien. Efektif itu berarti artinya apa? Efektif berarti caranya tepat gitu kan. Istilahnya emang itu yang lebih simple gitu. Kalau efisien juga masalah waktu juga. Jadi kita nggak harus tepat doang, tapi harus cepat waktu. Karena kan di UTBK, di UTBK itu waktunya berapa menit untuk satu soal? 70 detik. 70 detik, berarti cuman 1 menit sekian, nggak nyampe 2 menit ya. Ya kan? Kalau harus dikerjakan semuanya, istilahnya gitu. Kalau untuk semua soal. Jadi di MTK itu kalau misalkan konsepnya udah bagus tapi kurang cepet, itu bakal kalah sama kayak misalkan harus konsepnya iya, tapi juga harus cepet istilah ngerjainnya. Jadi harus banyak-banyak latihan soal lah, biar makin terlatih. Nah, kalau misalkan dikasih soal kayak gini nih, nilai rata-rata, simple sebenarnya yang ditanya. Coba kalian cari gimana supaya cepat gitu dapetnya. Ayo, coba. Oke, udah ada yang nemu nilai rata-ratanya? Oke, ayo. Berapa kira-kira jawabannya nih? D, 75 ya? Oke, coba. Jadi kalau misalkan di soal kayak gini, sebenarnya si pembuat soal, percayalah gitu ya, percayalah kalau si pembuat soal itu udah ngeset kalau soal itu bisa dikerjakan dalam waktu 2 menit kurang gitu. Jadi udah di set. Jadi kalau misalkan ada nemu soal kayak gini,
kita harus mikir nggak mungkin si pembuat soal nyuruh ngitung secara manual. Jadi pasti ada polanya. Kalian nemu nggak kira-kira polanya di mana? Ada yang nemu nggak? Polanya kalau yang 173 sama 127 itu hasilnya 200, Iya. 152 sama 48. Betul. Nah, dapat kan? Jadi nih 173 dengan 127 kalau ditotalin kan dia 200 ya kan? Iya. Terus 152 karena kita lihat tadi belakangnya 0, berarti kan 2 pasti temennya belakangnya pasti 8 dong, ya kan? 152 dengan 48 200 ya kan? 61 dengan 9 pasti belakangnya kan biar 0. 1 tambah 9 10 gitu kan? Ini juga 200. Ini juga 200, ini juga 200, ya kan? Iya. Berarti ada berapa pasang sih sebenarnya? Berarti ada 5 ya? 1, 2, 3, Iya, 5. 5. Berarti kan satu pasang tadi nilainya 200, ya kan? Bagus. Berarti kalau 5 pasang totalnya 1000. 1000. Nah, karena ditanya rata-rata itu kan berarti jumlah datanya tadi 1000 dibagi dengan banyak datanya adalah 10. Berarti jawabannya berapa? 100. Iya, harus 100 nih. 100. Jadi emang ini makanya kalau bikin sengaja nggak ada jawabannya. Tapi biar terkecoh nih gitu. Harusnya kan Kak pasti di mana salahnya pasti gitu ya kadang mikirnya ya. Iya. Iya. Apa? Kan kita sekarang emang pemanasan kan. Oke, jadi gitu caranya ya. Jadi pokoknya percayalah pasti ada polanya. Oke, satu lagi nih, ayo. Di antara 5 bilangan berikut, manakah bilangan yang lebih besar? Kalau ini ada jawabannya. Ini kakak nggak ngerjain. Yang lebih besar dari sini. Coba kira-kira kamu cari dulu nih, jawabannya apa ya? Aku. Yang B bukan Kak jawabannya Kak. Oke, udah sip. Siapa nih? Tadi siapa yang jawab B? Biar kakak sambil ingat nama-nama ya. Siapa? Oke, tadi sudah dijawab B ya. Oke, yang lain, ayo coba dicek. Mana nih cowok-cowok? Kok nggak ada suaranya? Ayo, mana tadi? Harura. Kok jadi nggak ada suaranya Harura nih? Ayo Harura. A bukan Kak jawabannya. Oke, jadi ada 2 jawaban berarti ada A, ada B. Ayo.
Oke, kita bahas ya. Gimana yang lain? Dibahas? Apa Ya, nanti? Kak. Iya. Bahas. Oke, jadi ini juga nggak perlu hitung manual ya. Karena kan udah koma, pecahan, angkanya kayak gini kan bikin puyeng ya nggak sih? Sebenarnya, ya kan? Berarti pasti ada sesuatu di balik ini. Jadi gimana sih ide kreatifnya gini aja nih. Jadi 0,33, 0,99. Ini sebenarnya yang koma-koma ini perkalian berapa sih? 100 per 100. Kalau misalnya berarti bisa kita dibagi berapa enaknya? Di 100. Ayo, Dibagi. 3, 6, 9. Itu perkalian berapa? Oh, bagi 3, bagi 3. Iya, ya kan? Bagi 3. Berarti ini 1, hitungnya yang 1 gitu kan. Ini berarti berapa? 3. Ini 3. Berarti ini berapa? 2 sama 2, ya kan? Sekarang lihat yang Iya. 18, terus berapa tuh? 18, 18, 3, 6, 18, 9. Itu perkalian 6. berapa? Perkalian 3 kan? Coret 6, ya kan? Iya. Coret 6, 1, berapa tadi? 1, Bagi 3 ya? 3. Berarti ini berapa? 2, ya kan? Ini 6, ini 3, ya kan? Terakhir, yang bawahnya. Bawahnya itu 19, 36, 38, 38, 38 sama 19. Itu perkalian berapa? Ayo. Jadi ada sesuatu yang 36 ini sebenarnya yang ganggu ya nggak sih? Iya. Ya kan? Nah, jadi kalau Iya, misalkan Kak. kalau misalkan agak-agak nih kita dekatin ke 36 ya, deketin lah gitu. Ini kan berarti coret berapa nih? Dicoret ini 1 ya kan? Dicoret nanti ini kemana? Jadi kita cari dulu yang selebihnya. Ini berapa? 2, ya kan? 2. Ini 2 sama 1 ya. Nah, kalau misalkan kita jadiin, jadi si A-nya nanti dulu deh gitu ya. Berarti yang ini dulu. Ini jadinya 1 dikali 6, ya kan? Sama dengan 6. Oke. Terus yang ini berarti berapa nih? 3/2 jadinya ya? 3. Ya kan? 3 dikali 1/2, 3/2. Yang ini berapa nih? 3 dikali, ini habis ya? 3 kali. Ini 3 3 kali itu. 1, ya 3 itu maksudnya. Ini berapa nih? 2 kali 2 dikali 6 6. 2 berapa? 6. Ya 6, ya kan? Yang 4. ini? Yang ini berapa? 6. 6. Ya, 2 kali 3, 6. Nah, berarti sebenarnya yang ini udah pasti di bawahnya, ya nggak sih? Iya. Ya kan? Di bawah dari 6 semua kan sebenarnya? Nah, berarti tinggal kita cek. Kalau misalkan lah ini 38, berarti kan 2, ya kan? Misal, jadi pendekatannya ke situ. Jadi ini 3 dikali 6 bagi 2. Jadi 3 dikali 3 hasilnya berapa? 9. 9. Iya, jadi pasti yang ini. Ya kan? Udah. Iya. Oke, aman? Aman. Aman. Kak. Oke, jadi itulah kira-kira ya. Kalau misalkan untuk MTK tuh sebenarnya nggak seribet yang dibayangkan. Iya nggak sih? Iya. Ya kan? Jadi perlu... Nggak ribet, tapi. Jadi Kalau diajarin nggak ribet. kelihatannya aja ribet ya kan? Kayak tadi 99 berapa gitu kan? Misalkan yang ini, Iya. nah ini kan kelihatannya gitu ya, kayak apaan sih gitu, kayak nggak mungkin Banyak membuat soal kayak kita gini-gini 999,128 dikali gini, kan itu wah ini maksud membuat soal apa nih mau ngerjain, jadi soalnya yang ngerjain kita seolah-olah gitu kan, harusnya kita yang ngerjain soal, jadi pahamin aja kita yang harus ngerjain soal, jangan sampai soal yang ngerjain kita ya. Ya kan? Jadi perlu kayak misalkan aritmatika contoh. Misal kamu dikasih 27 dikali 3 nih. Cara kamu ngaliinnya gimana sih? Ini terakhir nih, pemanasan terakhir. Ayo. Kalau dikasih 27 kali 3, gimana cara kamu ngaliinnya? Biasanya gimana? Biasanya gimana yuk? Ya dikaliin kan 27 kali 3 gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau di MTK tuh
nggak apa istilahnya, nggak menutup kreativitas. Jadi bisa aja gini, 27 itu kan 3 pangkat 3 ya, ya kan? Nah, Iya. jadinya 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4 kan? Iya. Nah, 81. Bisa kayak gini yang pertama. Bisa juga kayak gini, 97 itu 9 dikali 3 dikali 3, gitu kan? Ini 9. 9 kali 9, 81. Bisa kayak gitu, ya kan? Terus bisa juga gini, 27 itu kan 30 dikurang 3 dikali 3, ya kan? Berarti ini berapa? 90 dikurang 3 kali 3, 9. 81. Jadi ada banyak caranya, ya kan? Nah, Iya, Kak. oke, sebenarnya tuh MTK bisa aja, pokoknya sekreativitas kalian gitu. Jadi jangan takut untuk ngeluarin ide dari kepala, coba diginiin gitu. Kayak misalkan pemisalan atau apapun. Jadi pokoknya cintai MTK, nanti bakal keluar sendiri tuh ide-idenya. Pokoknya jangan takutnya, kayak misalkan kamu nemu soal kan kayak, bener nggak ya, kayak jadi takut untuk memulai, ya kan? Nanti salah. Nanti nggak bener lagi gitu kan. Jadi takut untuk nyoret-nyoret. Pokoknya di MTK tuh jangan takut untuk nyoret-nyoret ya. Jadi udah coret aja, nanti bakal ketahuan sendiri kok, kelihatan sendiri. Oke? Mungkin untuk hari ini dulu kali ya materinya. Pemanasan. Hari ini pemanasan doang kayak. Tapi panas nggak? Panas, Kak. Kan besok kita ada pertemuan lagi nih, sekali lagi kan? Kalian ada request materi nggak? Mungkin boleh minat, boleh wajib, atau kira-kira apa yang pengen kalian bahas gitu istilahnya, biar nanti kakak siapin. Ayo, kira-kira kalian mau request materi apa? Fungsi naik turun, Kak. Fungsi naik turun, berarti turunan ya? Iya. Geometri, Kak. Oh, Geometri kalau Geometri, Kak. apa? Turunan. Soal SBM, Kak, soal SBM. geometri, Kak. Apa? Geometri. Geometri bagian mana dulu nih? Semuanya. Bagian mana? Dimensi 3. Oke, masih ada yang penasaran sama dimensi 3 sepertinya ya. Kalau enggak soal-soal SBM, Kak. Tapi Iya, soal SBM, Kak. atau enggak gini aja kali ya. Soal dimensi tapi soal SBM gitu. Iya. 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 Boleh. Besok ya, tapi harus ikutan ya. Iya, Kak. Rame. Kakak tunggu pokoknya besok, oke?